Salam Bapak Ibu Guru Penggerak, saya Maria Makulata Seuk, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Kateri, Kabupaten Melaka. Video ini adalah jurnal refleksi 2 mingguan saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Adapun materi yang dipelajari pada modul 1.4 adalah tentang budaya positif, yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Adapun jadwal kegiatannya seperti yang ditampilkan. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, Pak Samuel Jawa selaku pengajar praktik saya berkunjung ke tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 09.00 hingga 12.00 di ruang kelas 8 SMP Negeri Kateri. Pada tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus 2024, saya mengerjakan eksplorasi konsep pada LMS. Pada tanggal 6 Agustus 2024, kami memasuki sesi diskusi di ruang kolaborasi dipandu oleh fasilitator kami, Bapak Suyadi. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung dengan kelompok 2 yang beranggotakan Pak Longinus Lekibele dan Ibu Aquilina Taihale. Setelah selesai diskusi, keesok harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi kolaborasi sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan calon guru penggerak diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan menjadi pemateri. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Adapun kesimpulan yang saya buat pada pembelajaran di modul ini adalah budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru,
dan restitusi segitiga restitusi. Untuk menerapkan budaya positif, guru harus bisa menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin positif dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Selain itu juga ada teori kontrol paradigma baru yang tidak melihat pada stimulus respon melainkan teori kontrol. Guru juga harus menerapkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Dian Gosson, menyatakan ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dian Gosson menyebutkan bahwa ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka kita sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan-kebutuhan dasar murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah.
Ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena saya yakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Selanjutnya, melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru saya di SMP Negeri Kateri terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Dan saya berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membentuk program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian pemaparan jurnal refleksi demi mingguan saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Maria Mukulatasi mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.